Sineka Partili, saya dari kelas 7. Asal sekolah sampai KP Maswati. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Peternak Angsa. Alasan saya memilih buku ini karena saya ingin tahu cara beternak angsa. Isi buku ini adalah buku ini menceritakan tentang peternak angsa, jenis-jenis angsa perkandangan, merawat angsa, angsa yang bertelur, meneteskan telur-telur angsa, penyakit angsa, binatang pemangsa. Hikmah dari buku ini adalah setelah saya membaca buku ini, saya menjadi tahu cara berternak angsa dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadmi. Saya dari kelas 7 dari Sekolah SMK Maswati. Saya akan mereview buku yang berjudul Bakti Seorang Anak. Aji adalah seorang anak yang pandai, namun tampaknya nasib baik belum berpihak padanya. Taraf ekonomi keluarganya sangat rendah hingga terpaksa keluarganya bekerja keras sebagai pemulung. Meski begitu, ia tidak pernah meratapi nasibnya. Justru karena keterbatasannya, ia sangat menggebu-gebu untuk dapat membahagiakan orang tua dan keluarganya. Profesi sebagai pemulung menjadikan anak kreatif. Ia mampu menyulap barang-barang bekas menjadi barang yang berguna dan bisa dijual. Hingga suatu ketika ia mampu menjadi juara dalam lomba membuat barang berguna dari barang bekas. Tidak hanya sampai di situ, ia mampu membuka usaha barang-barang rumah tangga dari barang bekas yang akhirnya mengantarkannya menjadi pengusaha kecil yang sukses dan bisa memberangkatkan orang tuanya naik haji. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salini. Saya dari kelas 7 dan saya asal sekolah dari SMP Maswati. Saya mau mereview buku yang berjudul Robek Anak Seperti dan pengarangnya Bermanis dan penerbit Balai Pusaka. Dan ini saya mau membacakan. Untuk Surapati, seorang budak balian di zaman kompeni dulu, setelah mengalami liku-liku peristiwa yang penuh kesengsaraan, akhirnya jadi pahlawan bangsa Indonesia. Cerita mengenai Untuk Surapati memang sangat terkenal dan digemari. Dalam sejarah disebutkan bahwa Untuk Surapati telah mencapai kedudukan adipati di Pasuruan dengan gelar Widyanegara. Kematiannya sangat menyedihkan, bahkan tidak diketahui makamnya. Semenjak kematiannya, masyarakat menyangka bahwa sejarah Surapati telah habis. Ternyata tidak, sebab Surapati mempunyai seorang anak yang bernama Robek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aditya dari kelas 7 SMP Maswati. Saya akan mereview keajaiban Candi Borobudur, penerbit Media Tama, penulis A.F. Idah Tama. Alasan membaca buku karena buku ini menarik untuk dibaca. Isi buku Candi Borobudur merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Hikmah terus menghargai warisan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview buku tentang Sumur Abadi Jalian Ismail, pengarang R.S. Haji Miftah Farid, penerbit Dr. Maja Rosda Karya. Isi buku berabad-abad lamanya sumur itu rata dengan hamparan pasir. Ada seorang lelaki soleh yang dari orang-orang Quraisy bernama Abdul Muthalib. Dia orang terpandang di antara kaumnya. Zam-Zam adalah sumur yang selamanya tidak akan pernah kering. Sumber air minum bagi jamaah yang amat banyaknya. Durab al-Asyam, tempat yang dipatut burung gagak. Di Koryakon Naam, tempat yang banyak kebunnya. Setiba di tempat yang diperkirakan sesuai dengan petunjuk dalam mimpi Abdul Muthalib, siap menggali. Tidak lama kemudian datanglah orang-orang Quraisy yang mengerumuninya. Abdul Muthalib mulai menggali. Cukup berat pekerjaan itu. Cangkulnya membentuk sesuatu. Abdul Muthalib mengangkat bentuk keras itu yang membentuk cangkulnya. Ternyata itu baju zirah, baju besi untuk berperang. Kini sumur Zam-Zam kembali digunakan orang. Sampai berabad-abad kemudian,
Sesudah itu tidak terhitung jumlah orang yang menimpanya. Sekian dari review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Willy. Saya kelas 7 sekolah KP Maswati. Saya akan menceritakan tentang buku berjudul Sultan Hasanuddin. Pengarang A.M. Rustandi. Dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia, rakyat Sulawesi turut mengisi lembaran perjuangan tersebut dan melahirkan tokoh legendaris seperti Sultan Hasanuddin, yaitu seorang raja Goa yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan bangsanya dari serangan musuh. Ia seorang raja yang diakui pula baik oleh kawan maupun oleh lawan. Dia adalah seorang pahlawan yang gagal berani serta berjiwa besar. Ajaran agamanya, meskipun pada akhirnya kenangan berada di pihak kaum menjajah, namun ada yang patut dicatat di sini, bahwa semangat perjuangan rakyat Sulawesi, khususnya Sultan Hasanuddin, patut diteladani dan dimiliki oleh generasi penerus bangsa Indonesia. Sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Julianti. Saya dari kelas 7 dari sekolah SMP KP Maswati. Saya di sini akan menginterviewkan tentang TMBB literasi yang saya buat. Yang saya buat adalah infografis. Infografis di dalamnya ada nama, judul, penerbit, dan isi. Saya membuat infografis dari buku yang berjudul Hadiah Liburan. Penerbitnya adalah Adicita Karya Nusa. Dari buku ini berisi tentang liburan tahun ini Iranal bersama saudara sepupu yang bersekolah di SLTP, SMU, dan perguruan tinggi memperoleh hadiah fantastis, yaitu karya wisata keluarga ke beberapa objek wisata di seputar Jakarta sampai Bogor dari Bibi Rita, adik, dan Mamah Iranal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjajilah Putri, kelas 8, sekolah di SMP KP Maswati. Saya ingin membahas sebuah buku berjudul Sunan Derajat. Pengarang Urma Swaisi. Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang paling dermawan. Hatinya mudah menaruh rasa iba kepada orang yang tengah menderita. Sunan Derajat juga disebut sebagai wali yang paling hidup bersahaja, walaupun dalam mencari nafkah ia tidak mengenal waktu. Kepada santrinya ia menanamkan rasa cinta tanah air yang sangat kuat. Melalui cinta tanah air, manusia akan selalu bersyukur kepada Allah dan mengasihi bangsanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Fardiansyah. Saya akan mereview buku yang bernama The Mouse, There and His Magic Fruit and Other Stories. Buku ini menceritakan tentang seekor tikus bernama Monster diganggu oleh seekor harimau bernama Mr. Tiger. Monster pun mencoba kabur darinya tapi tidak berhasil. Jadi Monster pun menjebak Mr. Tiger agar dia tidak mengganggu dia lagi, dan tikus itu pun menjalani hidupnya dengan mencari tujuan hidupnya. Alasan memilih buku ini karena isi cerita yang menarik dan disajikan dengan pembawaan cerita yang indah dengan gambar-gambar yang berhubungan dengan cerita tersebut. Hikmah dari cerita ini, sebaiknya kita tidak mengganggu orang lain jika kita tidak ingin diganggu balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan mereka pasti sudah bisa baca tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.